Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Renungan kita pada hari ini berjudul Seres. Dalam kehidupan rumah tangga, peran istri sangat berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan suami. Itu sebabnya ada ungkapan di balik keberhasilan seorang suami terdapat istri yang hebat. Tentu saja hal sebaliknya juga berlaku. Faktor utamanya tentu ada pada sang suami atau istri. Namun pasangan dapat menjadi seorang penolong, pendorong, motivator, pengkoreksi, bahkan pengkritik. Seres melakukan peran ini dengan cara yang salah. Dia adalah istri Haman, pejabat tertinggi di kerajaan Persia, dan merupakan kepercayaan Raja Ahasiweros. Sayangnya Haman merasa bahwa segala kekayaan dan kehormatan yang dimilikinya tidak berarti karena satu orang yang tak bersedia berlutut dan sujud kepadanya, yaitu Mordekai. Mendengar masalah itu, Seres mengusulkan agar didirikan satu tiang yang tinggi agar Mordekai digantung di sana, namun kemudian semuanya berbalik. Ternyata Mordekai adalah orang yang pernah menyelamatkan raja dari rencana pembunuhan, dan ia merupakan sepupu sang ratu. Ia sangat dihormati raja. Mendengar itu, Seres justru melemahkan hati Haman. "Kau sudah jatuh, engkau tak sanggup melawan dia," katanya. Cerita ini berakhir tragis. Haman lalu digantung di tiang yang dibangun atas gagasan istrinya. Ke-10 anaknya juga mati dengan cara yang sama. Seperti Seres, kita dapat menghancurkan pasangan kita, namun kita juga melakukan hal yang sebaliknya, yakni membangun dan menjaganya melangkah di jalan yang benar. Kita sedang menjerumuskan orang-orang yang terkasih ke dalam jurang jika tidak kita peringatkan di saat mereka bertindak menyimpang. Oke, judul renungan kita 4 dosa yang membawa kepada kehancuran. Belajar dari kesalahan Haman sang pejabat kerajaan Persia. Oke, mari kita baca ayatnya. Pada hari itu keluarlah Haman dengan hati yang riang dan gembira. Tetapi ketika Haman melihat Mordekai ada di pintu gerbang istana raja, tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia, maka sangatlah panas hati Haman kepada Mordekai. Tetapi Haman menahan hatinya, lalu pulanglah ia ke rumahnya dan menyuruh datang sahabat-sahabatnya dan Seres istrinya. Maka Haman menceritakan kepada mereka itu besarnya kekayaannya, banyaknya anaknya laki-laki, dan segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya, serta kenaikan pangkatnya di atas para pembesar dan pegawai raja. Lagi kata Haman, tambahan pula tiada seorang pun diminta oleh Ester sang ratu untuk datang bersama-sama dengan raja ke perjamuan yang diadakannya, kecuali aku, dan untuk besok pun aku diundang bersama-sama dengan raja. Akan tetapi semuanya itu tidak berguna bagiku selama aku masih melihat si Mordekai, si Yahudi itu, duduk di pintu gerbang istana raja. Lalu kata Seres istrinya dan semua sahabatnya kepadanya, "Suruhlah orang membuat tiang dan tingginya 50 hasta dan mempersembahkan besok pagi pada raja, supaya Mordekai disulahkan orang pada tiang itu. Kemudian dapatlah engkau dengan bersuka cita pergi bersama-sama dengan raja ke perjamuan itu." Hal itu dipandang baik oleh Haman, lalu ia menyuruh membuat tiang itu. Nah, pada hari itu keluarlah Haman dengan hati yang riang dan gembira, tetapi ketika Haman melihat Mordekai, nah ini ya, di pintu gerbang istana raja tidak bangkit dan tidak bergerak menghormati dia, maka sangat panaslah hati Haman kepada Mordekai. Jadi ini latar belakang hati yang sombong menurut saya ya. Jadi latar belakang kisah ini, Mordekai itu adalah orang Yahudi yang memiliki kedudukan di kerajaan Persia. Nah, pada saat semua orang itu berlutut di hadapan Haman, karena Haman ini pejabat yang lumayan memiliki kedudukan tinggi ya di Persia ya. Semua orang hormat dengan cara berlutut dan sujud. Tetapi Mordekai ini kan percaya hanya kepada Yahweh saja yang boleh disembah. Maka Mordekai tidak mau berlutut dan bersujud kepada Haman. Haman sangat benci sekali terhadap Mordekai ini dan merasa sangat enteng untuk menghapuskan Mordekai. Nah, Haman ingin menghapuskan seluruh bangsanya Mordekai, yaitu bangsa Yahudi. Jadi ini mengerikan ya.
Haman tidak sadar sedang berhadapan dengan bangsa yang akan menurunkan Mesias yang dilindungi oleh Yehova. Jadi kalau misalkan Haman macam-macam terhadap bangsa ini, maka Haman akan siap-siap menerima resiko seperti yang dia alami. Ayat 10 dikatakan gini ya, Haman tuh menahan hatinya setelah panas gitu ya melihat daripada Mordekai, dia menahan hati. Nah, menahan hati ini bukan berarti mempraktekkan kesabaran ya. Karena kalau di 1 Korintus 13 itu kan dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ini bukan tindakan kasih. Kalau menahan hatinya dalam konteks ini. Tapi menahan hati pengen jaga image. Supaya kalau misalnya nanti kelihatan nih Haman nih marah-marah sama Mordekai kan kelihatan nih kok pejabat tinggi kok ngurusi Mordekai itu ya. Kan kurang level gitu ya. Kurang bonafit gitu loh. Nah, Haman pengen merencanakan kejahatan yang lebih dahsyat kepada Mordekai. Dan lebih ingin bersenang-senang. Karena barusan raja mendapatkan undangan dari, Haman mendapat undangan dari sang raja. Jadi karena dua hal itu, jadi pengen merencanakan kejahatan yang lebih tinggi, yaitu pengen membinasakan bangsanya. Kemudian Haman juga pengen bersenang-senang. Jadi tidak pengen merusak suasana dengan cara memarahi daripada Mordekai. Nah, ini ayat 11 ini adalah ayat inti daripada 4 dosa yang perlu diperhatikan yang membawa kepada kejatuhan seorang Haman. Haman menceritakan kepada mereka itu besarnya kekayaannya, banyaknya anak laki-laki, dan segala kebesaran yang diberikan raja kepadanya, serta kenaikan pangkatnya di atas para pembesar dan pegawai raja. Nomor 1, kekayaan. Kalau ditanya siapa yang tidak ingin kaya, pasti kepingin. Setiap orang pada umumnya ingin kaya. Dan kalau kaya itu pasti dihormati dan mendapat fasilitas yang sangat mewah. Siapa yang tidak senang ingin dilayani? Siapa yang tidak senang misalnya nginep di hotel-hotelnya paling bagus. Kamarnya luar biasa mewah. Pasti orang akan menyukai kekayaan. Siapa yang tidak ingin kalau misalkan naik pesawat-pesawatnya tuh mungkin di first class. Yang bisa tidur. Gitu ya. Bukan cuma ekonomi. Kalau penerbangan panjang mungkin badan capek semua. Pegel semua. Tetapi kalau misalkan naik di first class, oh mantap jiwa itu. Siapa yang tidak ingin kaya? Pasti semuanya ingin. Nah, Haman kebetulan adalah seorang yang kaya. Kekayaannya itu dibangga-banggakan, disombongkan oleh seorang yang namanya Haman. Nomor 2 itu adalah dia dikatakan banyak anak laki-laki. Saudara, suatu budaya Timur Tengah yang umum adalah patriarkah. Patriarkah itu adalah budaya yang mengagungkan kepriaan atau kelakian daripada kewanitaan. Jadi kalau Anda misalkan punya anak perempuan, itu tidak seberapa dianggap. Tapi kalau misalkan punya banyak anak laki-laki, Anda tuh dianggap, wah ini tidak cuma kaya saja ya. Tapi secara keturunan luar biasa diberkati banyak anak laki-laki. Jadi secara pandangan sosial saat itu, Haman ini adalah seorang yang diidam-idamkan. Gitu ya. Populer mungkin ya. 3, kebesaran yang diberikan raja. Jadi Haman ini seorang pejabat kerajaan Persia. Jadi Persia ini kerajaan yang sangat-sangat berkuasa ya. Memiliki katanya 127 wilayah dari Ethiopia, ini Afrika ya, sampai ke India, yaitu Asia. Saudara kalau membaca Esther pasal 1 ayat 1, dikatakan pada zaman Ahasiweros, dialah Ahasiweros yang merajai 127 daerah, mulai dari India sampai ke Ethiopia. Kalau saudara sulit membayangkan India dan Ethiopia itu seberapa besarnya, kita lihat peta berikut ini. Jadi, Haman itu menaklukkan sebagian daripada Afrika Timur.
Mesir hampir seluruhnya ini adalah Sungai Nil, ini adalah Alexandria. Bahkan Alexandria pun kota paling penting di Mesir gitu ya. Ah, pada saat ini belum ada sih ya. Karena Alexandria dibangun tahun 330 oleh Alexander Agung. Tapi di daerah sini adalah delta, daerah delta. Daerah delta ini adalah daerah yang sangat subur di Mesir, ya. Dilalui juga Sungai Nil. Terus kemudian dia juga menguasai Sungai Efrat dan Sungai Tigris. Dua sungai yang besar yang membawa kebudayaan, istilahnya ini adalah sabit subur. Di sini nih, daerah Mesopotamia. Jadi daerah sabit subur pun dia kuasai. Daerah Venesia dia kuasai, Syria dikuasai, Semenanjung Sinai dikuasai, kemudian Israel seluruhnya jatuh ke tangan dia, Siprus, Yunani ini juga jatuh ke tangan dia. Ini semuanya ini adalah daerah Turki, Kapadokia di sini jatuh ke dalam dia, seluruh Turki, sebagian daripada Yunani. Kemudian seluruh Asia Tengah, bahkan sampai ke Asia Selatan, India, jatuh ke tangannya Persia. Kalau seorang yang memiliki kedudukan tinggi sekali dan memiliki wilayah kekuasaan seperti ini, bayangkan kehormatan yang dia miliki itu seperti apa. 4. Tidak cuma itu, tidak cuma pejabat. Haman ini pangkatnya baru saja dinaikkan. Sehingga Haman ini merasa diri superior dan berkuasa, serta layak mendapatkan penghormatan yang paling tinggi. Haman berpikir jika Raja Persia dan Ratu Esther saja mengundang Haman makan, Mordekai ini siapa sih? Kok sujud aja tidak mau? Nah, ayat 12 ya. Lalu lagi kata Haman, taman pula tiada seorang pun diminta oleh Esther sang ratu untuk datang bersama-sama dengan raja ke perjamuan yang diadakannya, kecuali aku. Tidak ada orang lain yang diundang kecuali dia. Untuk besok pun aku diundang bersama-sama dengan raja. Nah, kemudian sudah punya segala-galanya, kedudukan, keturunan, kekayaan, tapi Haman ini merasa masih kurang. Hanya karena satu orang saja yang tidak menghormati dia, yaitu Mordekai. Haman ini gelisahnya setengah mati. Jadi Haman adalah pribadi yang tidak mau bersyukur atas segala yang dimilikinya. Dan tidak mau berusaha memahami orang lain. Nah, ini repotnya seorang Haman. Merasa diri berkuasa, kemudian dengan kekuasaannya dia bisa berbuat apapun, dan dia tidak merasa perlu untuk mengerti atau memahami orang lain. Jadi Haman tuh tidak mau tahu kepercayaan Mordekai itu apa kek. Alasannya Mordekai tak mau sujud itu apa? Masa bodoh. Pokoknya yang gua lihat, Mordekai tidak mau tunduk kepada Haman. Itu aja. Nah, ini ya. Padahal kalau kita baca selanjutnya ya, undangan Esther terhadap Haman itu justru merupakan malapetaka yang Haman hadapi. Ya. Jadi Haman ini lucu ya. Mau mencelakai Mordekai, malah dirinya sendiri yang menanggung malu. Bahkan sebelum Haman ini disulakan nanti yang kita baca, Haman ini nanggung malu luar biasa. Jadi ada ceritanya begini. Pada suatu saat hari malam, Ahasiweros itu rajanya tidak bisa tidur. Kemudian saat itu dia baca-baca buku, peninggalan-peninggalan sejarah kuno, dan waktu itu ketemulah yang namanya Mordekai. Nama Mordekai ini dicatat karena pernah menggagalkan rencana pembunuhan terhadap raja. Dan kemudian Ahasiweros bertanya, apakah orang ini sudah mendapatkan hadiahnya? Ternyata tidak mendapatkan apa-apa Mordekai atas jasanya yang menyelamatkan nyawa raja. Nah terus Raja Ahasiweros ini ngundang Haman. Terus Haman ini ditanyai sama raja, apakah yang pantas diberikan kepada seorang yang sudah menyelamatkan raja? Haman pikir, wah ini pasti untuk aku ini, ya toh.
Langsung Haman ngomong gini, ya orang itu harus dikasih pakaian yang paling bagus. Orang itu harus diarak, yaitu apa namanya, ditunggangkan di kereta yang paling bagus, kemudian disanjung-sanjung tinggi di sepanjang kerajaan Persia. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Dan kemudian yang mengagetkan, langsung Ahasiweros ngomong, perbuatlah hal yang demikian kepada siapa? Mordekai. Padahal Haman ini benci setengah mati sama Mordekai. Jadi Haman ini sempat jengkelkan setengah mati ya. Kok orang yang paling dia benci malah dihargai oleh raja. Kejadian pertama. Kejadian kedua, Mordekai ini, Haman ini rasanya nggak tahu kalau Esther sang ratu ini adalah ponakan daripada Mordekai. Dia bangga sekali diundang Esther. Padahal ketika diundang Esther, itu justru adalah malapetaka yang menimpa daripada Haman. Karena Esther bilang, lapor kepada Ahasiweros. Waktu itu ada Haman. Aduh, aku ini bersedih hati sang raja. Sang raja ngomong, kenapa Esther kamu bersedih hati? Setengah kerajaan pun akan kuberikan kepadamu. Wah, ngomong gitu ya. Luar biasa orang satu ini ya. Nah, kemudian Esther ngomong, aku sedih karena ada orang yang mau menghabisi aku dan bangsaku. Waduh, langsung Ahasiweros tanya, siapakah orang yang jahat itu Esther? Wah, ya. Langsung Esther ngomong, ya Haman, orang yang di hadapanmu inilah orang yang mau menghapuskan bangsaku. Wah. Kemudian langsung raja tuh muntap gitu ya, marah sekali. Untuk menenangkan pikirannya, raja itu keluar menuju semacam balkon untuk menghirup udara segar untuk menenangkan pikirannya. Dan Esther masuk ke kamarnya. Waktu itu Haman tuh memohon-mohon pada Esther supaya mencabut segala tuduhannya. Hamannya masuk kamarnya Esther. Kemudian sang raja lihat, loh, Haman ini lagi ngapain mau masuk kamar ratu saya? Sudah kondisinya panas, hatinya panas. Kemudian Ahasiweros, Haman ini kurang ajar sekali. Akhirnya Haman ini dibawa keluar dan digantung di tiang yang sudah dibuat atas saran istri Haman. Karena istri Haman ini di ayat 14. Lihat ya. Suruhlah orang membuat tiang yang tingginya 50 hasta. 50 hasta itu sekitar 22,5 meter. Lumayan tinggi loh ya. 22 meter ya tinggi yo. Persembahkanlah besok pagi kepada raja supaya Mordekai disulahkan orang pada tiang itu. Jadi tiang itu sebenarnya disiapkan untuk Mordekai. Tetapi justru Hamanlah yang menempati daripada tiang itu dan digantung di tiang itu. Saudara, apa yang salah dengan kehidupan Haman? Haman itu dikelilingi dengan orang yang cuma bisa nyanjung dia. Haman tidak dikelilingi dengan orang yang bisa mengkritik dia. Ini kunci kegagalannya. Seringkali kita senang ya, dikelilingi dengan orang-orang yang menyanjung kita. Orang-orang yang satu pandangan dengan kita. Tetapi kita lupa. Kadang-kadang kita butuh kritikan, kita butuh masukan, kita butuh teguran. Karena Haman tidak suka dengan itu. Sehingga orang-orang yang ada di sekelilingnya pun tidak ada satu pun yang mengingatkan dia. Tidak ada orang dalam inner circle Haman yang mau menegur Haman atas kesombongannya yang luar biasa. Bahkan istri dan teman-temannya rupanya sudah terbutakan oleh kekuasaan dan kekayaan. Sehingga sudah tidak peduli lagi terhadap kebenaran. Nah, ini perhatikan baik-baik ya. Jikalau seseorang sudah terbutakan oleh kekuasaan dan kekayaan, seringkali kebenaran itu tidak dianggap. Seringkali orang akan mengernyitkan dahi dan berpikir, kebenaran, apa untungnya buat saya? Gak ada untungnya. Kalau uang dan kekuasaan itu ada untungnya buat saya. Justru itulah yang gua kejar, kebenaran. Kalau perlu kebenaran gua pelintir
supaya gua mendapatkan kekuasaan dan kekayaan. Seperti itu ya. Saudara, sebagai langkah praktis, perhatikan siapakah teman di sekeliling Anda. Apakah Anda dikelilingi dengan penjilat-penjilat yang sudah buta terhadap kebenaran? Berhati-hatilah dengan siapa yang ada di sekelilingmu. Karena dengan siapa Anda bersahabat, nasib Anda juga ditentukan berdasarkan hal tersebut. Jikalau Anda bersahabat dengan orang-orang yang hanya bisa menjilat, tidak bisa menegur, tidak bisa menyatakan segala kesalahan, maka siap-siaplah Anda mungkin akan jatuh ke dalam lubang yang lebih parah dan yang tidak pernah Anda duga sebelumnya. Semoga renungan pada hari ini menegur kita semua dan membawa kita untuk lebih dekat kepada Tuhan dan memiliki sikap yang rendah hati. Tuhan Yesus memberkati.